Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Eka Kurnia Hikmat, salah satu praktisi auditori verbal therapy di Rumah Siput Indonesia Hearing Rehabilitation and Training Center. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas antusiasme Ibu dan Bapak saat menghadiri webinar berbicara di rumah bagian pertama hari Jumat lalu tanggal 29 Mei 2020. Saat itu masih banyak pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu, oleh karena itu kita akan coba membahasnya di sini. Pertanyaan yang pertama dari Bunda Sri Elvi, berasal dari Bali. Putranya berusia 5 tahun 9 bulan dan sudah menggunakan implan rumah siput sejak 4 bulan yang lalu. Pertanyaan Bunda Sri Elvi, untuk belajar dengan orang tua sendiri, anak sangat sulit dan tidak tertarik. Bagaimana caranya agar belajar, tapi anaknya tertarik? Nah, Bunda Sri Elvi, ketika belajar, anak harus merasa itu seperti bermain. Jadi harus terasa seru, menyenangkan, sesuai usia dan minat anak. Untuk mendapatkan ide kegiatan seperti apa sih yang belajar, tapi sekaligus terasa bermain untuk anak, dan itu juga sekaligus mensimulasi pendengaran, bahasa, dan ucapannya, Bunda Sri Elvi bisa menonton video-video di YouTube channel Rumah Siput Indonesia. Di sana ada beberapa kegiatan semacam itu ya Bunda ya. Dan Bunda Sri Elvi juga jika tidak pernah mengikuti sesi auditori verbal terapi di Rumah Siput Indonesia, Bunda bisa mendapatkan free trial sesi terapi, dan ketika pandemi seperti sekarang ini, Bunda bisa melakukannya secara online. Jadi di situ juga mudah-mudahan nanti mendapat ide ya, bagaimana kegiatan yang seru, menyenangkan, sesuai minat dan usia anak, tapi juga sekaligus menstimulasi pendengaran, bahasa, dan ucapan anak. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Sri Elvi. Awal implan dipanggil anak menoleh, tapi sekarang dipanggil dia tidak mau menoleh. Dan dengar pun malas banget sepertinya untuk merespon. Mungkin dia dengar, tapi untuk mau langsung menoleh susah. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, Bunda Sri Elvi, hati-hati ketika memanggil anak, harus ada tujuannya. Apakah itu untuk memberikan sesuatu, untuk menunjukkan sesuatu, untuk menceritakan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu bersama anak. Jangan sampai ketika kita memanggil anak, tidak ada tujuannya. Karena anak biasanya ketika seperti itu, jadi tahu bahwa kita memanggil hanya untuk mengetesnya. Dan anak sangat sensitif ketika merasa dites. Ketika kita melakukan hal semacam itu, memanggil tanpa tujuan, tidak lama kemudian anak tidak akan lagi mau menoleh ketika kita panggil. Jadi hati-hati ya Bunda. Lalu pertanyaan berikutnya dari Bunda Sri Elvi, jika melihat mimik bibir, dia ada usaha untuk ikut mengucapkan. Tapi kalau tidak melihat mimik bibir kita, tidak ada usaha untuk mengucapkan. Jadi Bunda, memang ketika di awal-awal menggunakan teknologi pendengaran, tentu tujuan kita tidak langsung anak bisa mengucapkan sesuatu ya, tapi mendengar dulu, lalu menyimak, baru kemudian nanti anak akan bisa mengucapkan sesuatu secara ekspresif. Dan tentu kita harus menggunakan dan mengutamakan modalitas pendengaran dibandingkan modalitas lainnya seperti visual dan seterusnya ya. Nah, ide-ide untuk membuat anak mau lebih mengucapkan sesuatu, insya Allah akan kita bahas di webinar berbicara di rumah bagian ketiga nanti ya Bunda ya, di tanggal 26 Juni 2020. Terima kasih Bunda Sri Elvi atas pertanyaannya. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini membantu ya. Pertanyaan yang kedua dari Bunda Via. Anaknya berusia 2 tahun 10 bulan, lalu usia implannya 3 bulan. Kalau di tempat terapi EVT, anaknya diam, mau mengikuti apa yang diajarkan sama terapisnya. Tapi pada saat saya ajarin di rumah, anaknya susah sekali, lari-lari terus anaknya. Nah, kalau di tempat terapi, biasanya anak dia mau mengikuti, tapi di rumah tidak, itu harus pastikan dulu ya Bunda ya, bahwa kegiatan yang dilakukan bersama anak di rumah, selain mensimulasi pendengaran, bahasa, dan ucapan anak, tapi juga harus terasa seru, terasa menyenangkan, terasa seperti bermain, sesuai dengan usia dan minat anak.
Pertanyaan berikutnya dari Bunda Via, tapi kalau diajarin mengerti apa yang dimaksud, tapi ketika untuk mengucapkan kok susah sekali keluar ya suaranya. Nah, di webinar ketiga kita akan membahas bagaimana cara agar anak mau berusaha mengucapkan ya secara ekspresif. Kalau diajak bicara juga anaknya diam, tidak ada suara atau kata yang keluar, tapi responnya cuma dengan mengangkat kening. Saya bingung apakah anak saya menyimak atau mendengar atau tidak ya. Mohon jalan keluarnya. Nah, Bunda Via, untuk mengetahui apakah anak sudah bisa mendengar kita dengan baik, Bunda bisa mencoba mengecek audiogramnya ya. Saya mau perlihatkan audiogram itu seperti apa sebentar. Audiogram itu seperti ini ya Bunda. Nah, jadi di sini ada frekuensi ya yang kita dengar ya. Kemudian juga di sini ada desibel, volume suara ya dari yang rendah hingga ke yang tinggi. Nah, suara manusia itu khas berada di sini yang kita sebut speech banana atau pisang ucapan. Jadi untuk bisa mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan, anak perlu mengcover semua area yang kuning di sini. Jadi Bunda Via untuk mengetahui apakah anaknya sudah bisa mendengar dengan baik, Bunda harus cek dulu ya audiogram. Seperti ini ya biasanya kita peroleh. Ini contoh audiogram anak yang tidak menggunakan teknologi pendengaran. Dia ada di sini titik-titiknya tentu belum mencapai spektrum ucapan seperti di area kuning tadi ya. Tapi ketika anak ini sudah menggunakan teknologi sesuai kebutuhannya, kita bisa lihat bahwa kemampuannya mendengar sudah mengcover area kuning tadi. Nah, untuk Bunda Via, silahkan dicek audiogram anak ketika misalnya dilakukan free field test dan semacamnya. Apakah audiogram kemampuan mendengar anak sudah mengcover area kuning ini? Kalau sudah mengcover semua area kuning ini, itu kita mengetahui ya bahwa potensi mendengarnya sudah baik. Tapi juga kita harus mengecek fungsi mendengarnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengecek bunyi link. Seperti apa sih cara pengecekan bunyi link? Bunda Via bisa melihat video di YouTube channel Rumah Siput Indonesia. Di situ ada beberapa contoh bagaimana cara mengecek bunyi link ya untuk anak ya. Dan juga bisa melakukan free trial sesi AVT di Rumah Siput Indonesia untuk mempelajarinya. Demikian Bunda Via, semoga membantu. Pertanyaan ketiga dari Bunda Eni, putranya berusia 7 tahun, sudah menggunakan alat bantu dengar kurang lebih 6 bulan, dan tingkat gangguan dengarnya 80-90 desibel. Pertanyaan dari Bunda Eni, semenjak memakai alat, anaknya sudah lumayan respon kalau dipanggil. Tapi masalahnya, anaknya susah sekali menirukan kata-kata yang kami ajarkan. Dan sepertinya anaknya sangat kesulitan mengeluarkan suara. Nah, Bunda Eni, seperti pertanyaan sebelumnya, kita harus cek dulu ya audiogram anak, apakah sudah mengcover area speech spectrum atau speech banana atau pisang ucapan seperti yang tadi saya sudah tunjukkan. Lalu kalau sudah, kemudian kita juga harus cek bunyi linknya. Cara mengecek bunyi link, Bunda bisa menontonnya di video-video di YouTube channel Rumah Siput Indonesia. Kemudian untuk mempelajari bagaimana sih cara anak agar lebih mau mengucapkan suara secara spontan, secara ekspresif, Bunda bisa mengikuti webinar berbicara di rumah bagian ketiga nanti ya di tanggal 26 Juni 2020. Terima kasih Bunda Eni atas pertanyaannya, semoga membantu. Pertanyaan keempat dari Bunda Leka, berasal dari Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Putranya berusia 2 tahun 3 bulan, sudah menggunakan implan bilateral. Pertanyaan dari Bunda Leka,
Pada saat anak saya menonton TV, saya suka membahasakan apa saja yang dilihat di TV tersebut, dan putranya akan mengulangi atau meniru apa yang saya bahasakan, meski belum sempurna. Apa itu tandanya dia sudah cukup bisa menyimak perkataan saya, dan apakah cara saya tersebut berguna untuk bahasanya? Betul ya Bunda, kalau putra Bunda sudah mulai meniru apa yang Bunda ucapkan, artinya dia sudah mulai memperhatikan, menyimak apa yang Bunda ucapkan. Nah, nanti selain meniru, ada tahapan-tahapan lain yang harus dilalui oleh putra Bunda, yaitu misalnya mengidentifikasi atau mengenali satu persatu bunyi ucapan, lalu memahami maknanya. Nah, tentang menonton TV, tentu yang paling baik adalah anak melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih aktif ya Bunda ya. Walaupun sekali-kali boleh menonton TV, dan ketika menonton TV, ketika Bunda mengucapkan apa atau membahasakan apa yang sedang ditonton oleh putra Bunda, tentu suara TV-nya harus dihilangkan dulu ya. Kalau tidak, suara TV tersebut bisa menjadi noise atau kebisingan yang mengganggu kejernihan ucapan Bunda yang didengar oleh putra Bunda. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Leka, bagaimana cara saya mengetahui bahwa pendengaran anak saya sudah mencapai semua spektrum ucapan? Nah, tadi seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, silakan Bunda cek ya audiogram putra Bunda, apakah sudah mengcover semua area ucapan, lalu juga cek bunyi linknya, apakah semua sudah bisa diidentifikasi ya oleh putra Bunda. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Leka terkait implan telinga kanan yang baru saja direimplan. Setelah direimplan itu belum pernah FFT maupun mapping karena kendala COVID, dan kelihatannya link sound telinga kanan juga kadang mendengar, kadang tidak. Nah, betul Bunda, ini sebaiknya dikonsultasikan dengan audiologis putra Bunda. Meskipun situasi pandemi, beberapa hearing center biasanya tetap ini ya, bisa melakukan appointment. Jadi bisa tetap bertemu atau berkonsultasi dan melakukan tes pendengaran atau mapping sesuai perjanjian ya. Biasanya silahkan diusahakan ke hearing center tempat Bunda biasanya mengkonsultasikan putra Bunda. Terima kasih atas pertanyaannya Bunda Leka, semoga membantu. Pertanyaan kelima dari Bapak Aji Tri Laksana, berasal dari Tangerang. Putranya berusia 3 tahun 7 bulan, gangguan dengarnya 120 desibel, saat ini menggunakan alat bantu dengar. Bapak Aji bertanya, ketika berkonsultasi dengan dokter, menurut dokter tersebut di atas 100 desibel kurang efektif menggunakan alat bantu dengar, harus diimplan. Bagaimana menurut Donna dan Rebecca? Nah, kemarin ketika webinar pertama sudah dibahas sekilas tentang ini ya Pak. Mungkin bisa saya tambahkan bahwa Bapak bisa mengecek audiogram putra Bapak apakah sudah mengcover semua area ucapan yang diperlukan putra Bapak untuk belajar mendengar, berbicara, dan berbahasa. Lalu Bapak juga bisa mengecek bunyi link. Apakah putra Bapak sudah bisa mengidentifikasi atau mengenali satu persatu dari bunyi link tersebut? Bagaimana cara mengecek bunyi link? Bapak bisa menonton video cara mengecek bunyi link di YouTube channel Rumah Siput Indonesia, atau Bapak juga bisa mengikuti free trial sesi EVT di Rumah Siput Indonesia ya, jika belum pernah melakukan terapi di tempat kami. Terima kasih pertanyaannya Bapak Aji, mudah-mudahan membantu ya jawabannya. Pertanyaan ke-6 dari Bunda Dini, berasal dari Makassar. Putranya 11 tahun usianya, sudah menggunakan implan Rumah Siput. Sepertinya kita sudah beberapa kali bertemu ya Bunda Dini ya. Pertanyaan dari Bunda Dini, anak saya belum bisa mengucapkan bunyi en dan eng di akhir kata, seperti bulan menjadi bula dan dorong menjadi dorong. Bunda Dini, ada proses fonologis yang dinamakan final consonant deletion atau menghilangkan konsonan di akhir kata. Hal ini masih wajar kalau usia implan di bawah 3 tahun. Tapi kalau usia implan sudah di atas 3 tahun, seharusnya proses fonologis ini sudah selesai ya. Seharusnya anak sudah bisa mengucapkan en dan eng di akhir kata.
Nah, cara mengatasinya, kalau sebenarnya anak sudah bisa mengucapkan bunyi en dan eng di awal dan tengah kata, anak tinggal berlatih saja mengucapkan bunyi en dan eng di akhir kata. Contohnya bisa dilihat di video berjudul Stimulasi Bunyi Ucapan En di Akhir Kata yang ada di YouTube channel Rumah Siput Indonesia. Itu contoh cara melatihnya ya Bunda ya. Dengan terlebih dahulu kita menonjolkan bunyi tersebut ya tentunya. Nah, kalau putra Bunda sama sekali belum memunculkan bunyi en dan eng di awal maupun tengah kata juga belum, harus kita munculkan dulu ya. Salah satu caranya dengan strategi auditory bombardment, dengan kita membanjiri putra Bunda dengan kata-kata atau lagu yang mengandung banyak bunyi en dan eng. Silahkan konsul kembali jika ada pertanyaan tentang ini ya Bunda ya, atau silahkan mengikuti terapi secara online di Rumah Siput Indonesia sesuai kebutuhan. Terima kasih atas pertanyaannya Bunda Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak, kita akan melanjutkan membahas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab ketika webinar berbicara di rumah bagian pertama, karena keterbatasan waktu saat itu ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Urai Aminin, berasal dari Surabaya. Putrinya berusia 8 tahun 2 bulan menggunakan alat bantu dengar. Pertanyaan Bapak Urai Aminin, apakah suara hujan membuat anak yang menggunakan alat bantu dengar tidak nyaman? Sebetulnya hal ini sudah dijawab ya oleh Dona Sperandio saat itu. Saya ulangi di sini bahwa Bapak tidak perlu khawatir suara hujan akan membuat anak pengguna alat bantu dengar tidak nyaman, namun yang harus kita khawatirkan adalah suara hujan tersebut bisa menjadi kebisingan yang bisa mengganggu kejernihan suara ucapan Bapak yang didengar oleh putri Bapak. Nah, suara kebisingan seperti suara hujan ini harus kita minimalisir ketika berbicara dengan anak, misalnya dengan kita memposisikan diri sangat dekat dengan anak, kita bisa menutup pintu, jendela, dan seterusnya saat berbicara dengan anak. Pertanyaan berikutnya yaitu self-talk satu arah ke anak, apakah tetap bisa efektif meskipun si anak sedang asik bermain, baik itu bermain boneka maupun bermain game di gadget. Nah, Bapak Urai Aminin, hal ini juga sudah dijawab ya waktu itu sekilas oleh Rebecca Claridge. Memang kalau kita sedang mengobrol atau membicarakan sesuatu dengan anak, namun anak sedang memperhatikan hal lain, hal itu kurang efektif ya, karena apa yang ada di pikiran anak berbeda dengan bahasa yang kita sediakan untuk anak. Jadi ketika demikian, ada dua pilihan yang bisa kita lakukan. Pertama, kita menjadi membicarakan apa yang sedang anak perhatikan, atau kita alihkan perhatian anak menjadi memperhatikan apa yang sedang kita ingin bicarakan. Contohnya bisa menggunakan strategi auditory hook atau pancingan auditori. Misalnya, wah, bunga ini cantik sekali. Ayah tadi menemukannya di jalan. Seperti itu misalnya. Nah, usahakan apa yang kita ingin tunjukkan atau ceritakan lebih menarik. Seakan-akan sangat menarik ya, dan itu bisa mengalahkan perhatian anak dari apa yang sedang diperhatikannya sebelumnya. Intinya, apa yang sedang anak perhatikan dan bahasa yang kita sediakan harus matching, harus sesuai. Dengan demikian, anak terus terstimulasi ya, kemampuan mendengar, berbicara, dan berbahasanya. Terima kasih Bapak Urai Aminin atas pertanyaannya. Semoga pembahasan kali ini membantu ya Pak. Pertanyaan ke-8 dari Bunda Lia Syahfitri, berasal dari Bekasi, putranya berusia 5 tahun. Kita pernah beberapa kali berinteraksi ya Bunda Lia ya. Pertanyaan dari Bunda Lia, putranya agak susah belajarnya. Sejauh ini dia paham maksud kita sekalipun tanpa menggunakan isyarat, tapi kata yang keluar masih sedikit sekali. Bunda Lia, insya Allah di webinar berbicara di rumah, bagian ketiga, tanggal 26 Juni 2020,
kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana cara atau tips agar anak lebih mau mengucapkan kata-kata secara ekspresif dan spontan. Jadi kita tunggu ya Bunda Lia ya di webinar ketiga. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ke-9 dari Bunda Gracinta, berasal dari Gorontalo. Putrinya berusia 2 tahun 9 bulan. Pertanyaan Bunda Gracinta, anak saya hanya menggunakan implan di satu telinga. Apakah ketika berbicara suara saya harus lebih dikeraskan? Hal ini juga sudah dijawab oleh Rebecca Claridge ya. Jadi ketika dikeraskan suara kita, malah suara yang diterima oleh anak terdistorsi. Jadi lebih baik dekatkan posisi kita ke alat anak saat berbicara dengannya, lalu gunakan suara dengan volume yang normal, seperti sewajarnya ketika kita berbicara dengan orang yang lain. Demikian Bunda Gracinta, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ke-10 dari Ibu Amelia, seorang terapis wicara di Karawang. Ibu Amelia bertanya, bagaimana kita mengetahui bahwa alat bantu dengar yang digunakan seorang anak dengan gangguan dengar itu efektif untuknya? Apakah kita mengetahuinya ketika anak mendengar suara yang kita buat, padahal terkadang anak ini suka acuh dengan suara lingkungan? Ibu Amelia, untuk kita mengetahui apakah alat bantu dengar seorang anak itu efektif untuk anak tersebut, kita bisa mengetahuinya dengan audiogram anak itu ya, ketika menggunakan alat bantu dengarnya, atau kita kenal dengan aided audiogram. Seperti apa sih audiogram itu? Saya akan tunjukkan di sini. Ini yang dimaksud dengan audiogram. Dari kiri ke kanan menunjukkan frekuensi bunyi yang kita dengar atau nada yang kita dengar dari rendah ke tinggi. Lalu dari atas ke bawah menunjukkan volume atau tingkat kekerasan bunyi. Jadi semakin ke atas semakin rendah volumenya, semakin ke bawah semakin keras suara yang kita dengar. Nah, suara manusia itu sangat khas, berada di area kuning ini yang kita kenal dengan speech banana atau pisang ucapan. Untuk anak bisa mendengar, berbicara, dan berbahasa lisan, anak itu perlu memiliki audiogram yang mengcover semua area kuning ini. Nah, ini contoh audiogram seorang anak dengan gangguan dengar. Di sini kita lihat tingkat kemampuan mendengarnya tanpa menggunakan teknologi pendengaran ada di sekitar 110-115 desibel. Jadi tidak mengcover area kuning tadi. Anak tanpa teknologi pendengaran seperti ini akan sulit kita ajari mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan. Nah, jadi ketika anak ini sudah menggunakan teknologi pendengaran sesuai kebutuhannya, kita bisa lihat ya, aided audiogramnya atau audiogram ketika anak ini menggunakan teknologi pendengaran, sudah mengcover area kuning tadi. Artinya sudah punya potensi yang baik untuk kita ajari mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan. Namun di samping kita harus melihat aided audiogram, kita juga harus melakukan pengecekan bunyi link. Seperti apa sih pengecekan bunyi link itu? Kita bisa melihatnya di sini ya, sebentar. Nah, di YouTube channel Rumah Siput Indonesia ada beberapa video yang menunjukkan cara pengecekan bunyi link dan cara kita melatih anak untuk kooperatif selama kita mengecek bunyi link. Jadi, Ibu Amelia nanti bisa menonton video-videonya di YouTube channel Rumah Siput Indonesia. Mudah-mudahan pembahasan dari pertanyaan Ibu Amelia di sini membantu ya Bu ya. Terima kasih. Pertanyaan ke-11 dari Bunda Siskanita, berasal dari Surabaya. Putrinya berusia 9 tahun, biasanya menggunakan alat bantu dengar. Pertanyaan Bunda Siskanita, kalau pada saat anak alat bantu dengarnya rusak, dan kita dalam waktu yang lama belum bisa membelikan alat bantu dengar, apakah bisa menurunkan kembali pendengarannya?
Seperti contohnya, di awal dia sedang lancar berbicara. Setelah lama dia tidak pakai alat bantu dengar, kosakatanya menjadi kacau. Iya betul Bunda Siskanita, saraf-saraf pendengaran di otak seorang anak jika lama tidak menggunakan alat bantu dengar atau teknologi pendengaran, saraf-saraf pendengaran tersebut jadi tidak mendapat stimulasi. Nah, kemampuan saraf-saraf pendengaran jika sudah lama tidak mendapat stimulasi bisa menurun. Bahkan saraf-saraf tersebut bisa diambil alih penggunaannya oleh indera yang lain seperti indera penglihatan. Jadi usahakan agar anak terus menggunakan teknologi pendengarannya. Orang tua yang anaknya sudah diimplan rumah siput boleh mendonasikan alat bantu dengar yang dimiliki kepada Rumah Siput Indonesia untuk disalurkan kepada anak-anak lain yang membutuhkan alat bantu dengar. Nah, Ibu dan Bapak yang ingin membantu anak-anak yang memerlukan alat bantu dengar juga bisa ikut urunan ya, menitipkan donasinya sesuai kemampuan Ibu dan Bapak untuk nantinya kalau sudah terkumpul bisa kami salurkan untuk membelikan alat bantu dengar bagi anak-anak yang membutuhkan. Demikian Bunda Siskanita, semoga pembahasan kali ini membantu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ke-12 dari Bunda Winda di Pekanbaru. Anak saya sudah memakai implan 6 bulan, tapi masih sulit diajari di rumah. Salah satunya karena keterbatasan waktu juga. Kalau dipanggil, dia sudah menoleh dan menjawab apa. Tapi masuk ke kata-kata agak sulit. Apa yang harus dilakukan untuk membuatnya mau belajar? Karena usianya sudah 9 tahun. Bunda Winda, di rumah harus ada orang dewasa yang berperan sebagai guru bahasa utama anak, yang selalu mengajak anak bercakap-cakap sepanjang waktu ya, kecuali sedang tidur anaknya. Orang dewasa tersebut perlu menstimulasi pendengaran, bahasa, dan ucapan anak melalui kegiatan-kegiatan yang seru dan menyenangkan sesuai usia dan minat anak. Nah, tips-tips untuk menstimulasi agar anak lebih mau berbicara nanti akan kita bahas di webinar Berbicara di Rumah bagian ketiga pada tanggal 26 Juni 2020. Terima kasih atas pertanyaannya Bunda Winda. Pertanyaan ke-13 dari Bunda Media. Anak saya gangguan pendengaran di atas 120 desibel. Sempat menggunakan alat bantu dengar, tapi tidak ada respon sama sekali, tidak mendengar, walaupun sudah diterapi. Apa solusinya? Nah, Bunda Media, seperti yang tadi sudah kita bahas di pertanyaan sebelumnya, Bunda bisa cek ID audiogram putra atau putri Bunda. Apakah sudah mengcover semua area ucapan yang diperlukan putra atau putri Bunda untuk kita bisa ajari mendengar, berbicara, dan berbahasa lisan. Selain itu, Bunda juga bisa mengecek ya apakah putra atau putri Bunda dengan alat bantu dengarnya sudah bisa mengakses, menirukan, dan mengidentifikasi atau membeda-bedakan bunyi ling. Bunyi ling adalah u, a, i, sh. Keenam bunyi tersebut mewakili semua ucapan manusia. Jadi kalau anak bisa mengakses keenam bunyi tersebut, anak juga bisa mengakses semua ucapan manusia. Dan kalau anak bisa menirukan keenam bunyi tersebut, anak juga bisa menirukan ke semua bunyi ucapan manusia. Nah, kalau putra atau putri Bunda, ID audiogramnya belum memenuhi spektrum ucapan dan bunyi ling juga belum bisa ia akses, namun Bunda ingin ia bisa belajar mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan, Bunda bisa mempertimbangkan opsi menggunakan implan rumah siput untuk putra atau putri Bunda. Demikian Bunda ya, mudah-mudahan pembahasan ini membantu. Pertanyaan ke-14 dari Bunda Yuni, dari Bantul, Yogyakarta. Putrinya berusia 2 tahun. Pertanyaannya, anak saya gangguan dengar 100 desibel. Dia memakai alat bantu dengar. Ketika 3 bulan usia dengarnya, dia sudah mau menengok ketika dipanggil namanya. Akan tetapi, ketika saya melihat perkembangannya di usia dengar 7 bulan, tidak banyak ekspresif yang dia keluarkan. Padahal reseptifnya sudah banyak. Yang ingin saya tanyakan, kenapa ekspresif tidak banyak? Apakah alat bantu dengar tidak mengcover gangguan dengarnya?
Bunda Yuni, seperti yang tadi sudah kita bahas di pertanyaan sebelumnya, Bunda Yuni perlu mengecek aided audiogram putri Bunda ketika menggunakan alat bantu dengarnya. Apakah sudah mengcover semua spektrum ucapan yang diperlukannya untuk bisa belajar mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan. Kemudian Bunda Yuni juga perlu mengecek kemampuan putri Bunda dalam mengakses, menirukan, dan mengidentifikasi atau membeda-bedakan keenam bunyi link. Kalau tidak ada masalah dalam edit audiogram maupun akses bunyi link, Bunda tinggal melatih putri Bunda untuk mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan. Namun, ketika Bunda Yuni menemukan bahwa edit audiogram putri Bunda ketika menggunakan alat bantu dengar belum mengcover semua area ucapan yang diperlukan untuk belajar mendengar, berbicara, dan berbahasa lisan, juga bunyi linknya belum bisa diakses, ditiru, atau diidentifikasi semuanya, Bunda bisa mempertimbangkan opsi menggunakan implan rumah siput ya untuk putri Bunda. Nah, namun ketika putri Bunda memerlukan implan rumah siput, sebelum menggunakan implan rumah siput bukan berarti alat bantu dengarnya tidak perlu dipakai ya. Justru sebaliknya, alat bantu dengar wajib terus dipakai meskipun tidak optimal dalam memberikan stimulasi mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan, namun tetap ada stimulasi yang bisa diberikan alat bantu dengar pada saraf-saraf pendengaran putri Bunda. Sehingga nanti ketika diimplan rumah siput, kondisi saraf-saraf pendengaran cukup baik, lebih baik dibandingkan ketika sebelum diimplan tidak menggunakan alat bantu dengar. Sementara tentang tadi ya bagaimana menstimulasi agar ekspresif putri Bunda lebih banyak, tidak hanya reseptif, tips-tips untuk menstimulasi anak agar mau lebih banyak mengucapkan suara secara ekspresif maupun spontan akan kita bahas di webinar berbicara di rumah bagian ketiga pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Demikian pembahasan dari pertanyaan Bunda Yuni. Semoga membantu ya Bunda ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ke-15 dari Bunda Hardini. Asalnya dari Bandar Lampung. Anak saya masih belum spontan untuk berbicara dalam kalimat. Seringnya hanya mengeluarkan kata. Nah, Bunda Hardini, kalau anak masih menggunakan kata-kata tunggal, kita bisa contohkan menggunakan kombinasi dua kata. Lalu kita juga targetkan anak menggunakan dua kata tersebut. Setelah anak bisa menggunakan dua kata, kita targetkan menjadi 3 kata dan seterusnya. Contoh cara menstimulasi anak yang baru menggunakan kata-kata tunggal agar membuat kombinasi 2 kata atau lebih bisa dilihat di YouTube channel Rumah Siput Indonesia berikut videonya. Nah, nanti Bunda bisa menonton video ini sehingga memiliki ide ya bagaimana cara menstimulasi anak agar bisa mengkombinasikan 2 kata dan seterusnya. Demikian Bunda Hardini, semoga membantu ya. Pertanyaan ke-16 dari Bu Isna, seorang guru di Bogor. Anak saya hiperaktif, apakah bisa efektif dalam mengerjakan materi ini? Bu Isna, akan baik sekali jika Ibu membawa putra atau putri Ibu ke terapis okupasi atau integrasi sensori untuk dilakukan pengecekan apakah putra atau putri Ibu memerlukan terapi okupasi atau integrasi sensori. Kalau ternyata tidak memiliki kebutuhan tersebut, tinggal dicari saja kegiatan yang seru, menyenangkan, sesuai usia, minat, dan gaya belajar anak. Karena ada ya anak yang gaya belajarnya memang kinestetik, sehingga belajarnya perlu menggunakan kegiatan aktif yang menggerakkan tubuh. Kalau putra atau putri Ibu memang ada kebutuhan terapi okupasi atau integrasi sensori, selain diajarkan mendengar, berbicara, dan berbahasa lisan menggunakan pendekatan auditori verbal terapi, kebutuhan terapi okupasi atau integrasi sensorinya juga harus dipenuhi ya. Jadi saran saya dicek dulu saja ya Bu ya ke terapis okupasi atau integrasi sensori tentang kebutuhan putra atau putri Ibu. Terima kasih Bu Isna atas pertanyaannya. Pertanyaan ke-17 dari Ibu Cahya. Anak saya semenjak pakai alat bantu dengar sekitar kurang lebih 6 bulan sudah lumayan merespon.
Tapi kenapa susah sekali untuk menirukan kata-kata yang kami ajarkan? Mohon solusinya. Tips agar anak lebih mau mengucapkan kata-kata secara spontan dan ekspresif akan kita bahas insya Allah di webinar Berbicara di Rumah bagian ketiga hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sampai nanti ya Bu ya, kita bahas di sana. Terima kasih. Pertanyaan ke-18 dari Bunda Nur Hidayah di Ciracas. Anak saya sebelumnya terbiasa dengan terapi wicara. Apakah artikulasi bunyi baik yang telah dia keluarkan berhubungan dengan kemampuan mendengarnya juga? Sekarang saya sedang berusaha dengan teknik auditory sandwich. Meski ada perkembangan di wicaranya, penambahan kosakata ada, tapi saat tidak bertatapan, dia kurang respon dan mencari gerakan bibir saya. Bunda Nur Hidayah, kalau Bunda berharap putra Bunda menggunakan pendekatan komunikasi mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan, memang modalitas pendengaran perlu diutamakan ya Bunda. Nah, untuk mengecek apakah artikulasi baik yang telah putra Bunda ucapkan ada hubungannya dengan kemampuan mendengarnya, Bunda bisa mengucapkan suatu kata tertentu yang putra Bunda sudah bisa ucapkan dengan baik. Misalnya, putra Bunda sudah bisa mengucapkan kata baju. Nah, suatu ketika Bunda secara tiba-tiba mengucapkan kata itu pada anak tanpa putra Bunda melihat bibir Bunda. Lalu Bunda minta ulangi. Kalau putra Bunda bisa mengucapkannya kembali dengan baik, kata baju itu artinya kemampuan artikulasi yang baiknya itu bisa jadi sangat berhubungan dengan kemampuan mendengarnya. Namun demikian juga sebaliknya. Kalau misalnya Bunda tiba-tiba mengucapkan kata baju tanpa memperlihatkan bibir Bunda pada putra Bunda, nah, lalu kemudian putra Bunda minta ulangi kata tersebut. Ketika putra Bunda tidak bisa mengucapkannya, artinya kemampuan artikulasi yang baiknya tersebut bisa jadi tidak ada hubungannya dengan kemampuan mendengarnya. Demikian ya Bunda ya, mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan Bunda. Pertanyaan ke-19 dari Bunda Dewi di Pontianak. Bagaimana cara membuat atensi anak ke kita saat kita berbicara? Apa sambil kita tunjukkan objeknya? Insya Allah Bunda Dewi, pada webinar Berbicara di Rumah bagian kedua, hari Jumat 12 Juni 2020 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, topik ini akan kita bahas ya Bunda. Terima kasih. Pertanyaan ke-20 dari Bunda Devi di Jakarta Timur. Putrinya sudah lama menggunakan implan rumah siput dan alat bantu dengar. Kita sudah sering bertemu ya Bunda ya. Pertanyaan Bunda Devi, saya kesulitan saat anak baru selesai mandi dan rambutnya masih basah, belum menggunakan alat dengarnya, tapi dia sudah mengajukan banyak pertanyaan atau rencana. Apa saya harus menunggu menjawab sampai bisa pakai alatnya dulu anak saya? Atau apakah saya harus menjawab dengan gestur? Boleh menggunakan yang mana saja ya Bunda ya, yang Bunda rasa efektif untuk putri Bunda. Namun tentu kalau pakai gestur, konsekuensinya adalah tidak semua pesan yang Bunda ingin sampaikan pada putri Bunda akan betul-betul sampai. Jadi bisa juga Bunda menunggu hingga putri Bunda menggunakan alat dengarnya untuk menyampaikan pesan yang Bunda ingin sampaikan pada putri Bunda. Demikian ya Bunda ya, terima kasih. Pertanyaan ke-21 dari Bunda Lucia di Bekasi. Untuk anak dengan rentang konsentrasi pendek, telepraktis terasa kurang optimal. Apakah ada tips dan trik lain? Bunda Lucia, saya sering menemukan dalam praktik saya bahwa kalau kegiatan yang kita lakukan seru, menyenangkan untuk anak, sesuai dengan usia, minat, dan gaya belajarnya, biasanya perhatian anak bisa kita dapatkan. Jadi bisa kita refleksikan kembali apakah pada saat melakukan telepraktis kegiatannya benar-benar seru, menyenangkan, sesuai usia, minat, dan gaya belajar anak, sehingga membuat anak kita happy dan ingin terlibat dalam kegiatan atau permainan itu. Jadi bagi anak, belajar itu harus terasa seperti bermain ya Bunda Lucia ya. Terima kasih. Pertanyaan ke-22 dari Bunda Dwi di Yogyakarta. Benda-benda berbahan lembut yang dibahas di webinar Berbicara di Rumah bagian pertama, diapakan ya Bu?
Apakah hanya diletakkan saja? Bunda Dwi, benda-benda berbahan lembut bisa mengurangi gema dan membantu menciptakan lingkungan mendengar yang optimal di rumah, agar suara ucapan Bunda bisa lebih jernih dan jelas didengar oleh putra Bunda. Benda-benda berbahan lembut tersebut diusahakan menutupi atau melapisi objek-objek berpermukaan keras yang ada di rumah yang biasanya memantulkan bunyi. Jadi benda-benda berbahan lembut ini nantinya bisa membantu menyerap bunyi. Misalnya, meja yang berpermukaan keras dilapisi taplak meja, lantai diberi karpet, kemudian jendela diberi gorden, dan semacamnya. Dengan demikian, lingkungan mendengar menjadi sangat mendukung untuk anak kita yang sedang belajar mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan. Demikian ya Bunda Dwi, terima kasih. Pertanyaan ke-23, pertanyaan terakhir dari Bunda Amaria di Yogyakarta. Apakah semua pertanyaan dan jawaban sesi hari ini, yaitu sesi webinar berbicara di rumah bagian pertama pada tanggal 29 Mei 2020 akan diemailkan ke seluruh peserta? Bunda Amaria, jadinya pembahasan pertanyaan-pertanyaannya melalui video ini ya Bunda ya, agar bisa dengan mudah diakses oleh seluruh peserta. Semoga pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu dan Bapak semua berikan bermanfaat. Sampai bertemu kembali di webinar berbicara di rumah bagian kedua pada hari Jumat 12 Juni 2020 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua perhatian Ibu dan Bapak.